Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, yang memiliki napas hidup kami adalah Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini dalam ibadah, Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu bubukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Allah mengalir melimpah-limpah dalam kehidupan kami hamba. Curahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani dalam ibadah ini, dan kami percaya Engkau memperhatikan setiap pribadi dengan kasih dan rahmat Tuhan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami untuk menjaga, melindungi, membentengi dalam ibadah ini. Diberkati setiap pribadi, diberkati dengan berkat-berkat terbaik dari tempat mahal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Salam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bisa berkumpul bersama-sama. Kita dianugerahi tubuh, jiwa, roh yang sehat dari Tuhan. Amin. Tema yang saya akan sampaikan, bertahan di tengah kesukaran. Bertahan di tengah kesukaran. Kita akan membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya terus. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat baik ini dalam ibadah, saudara, dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi kesungguhan hati kita ini sangat dinilai oleh Tuhan. Kita fokus kepada Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya bertahan dalam cobaan itu, orang itu tetap beriman. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan pembelaan. Amin. Jadi kalau kita bertahan di tengah-tengah pencobaan, kekuatan Allah yang maha besar itu mengalir. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau orang pilihan itu bertahan, tetap mempertahankan, Yesus Kristus itu juru selamatku, tetap yakin Dia itu yang memiliki rancangan dalam hidupku. Tuhan pasti menolongku, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin. Nah, supaya mendapatkan kekuatan yang sedemikian untuk
menghadapi cobaan. Karena pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari si jahat, dari kuasa-kuasa jahat. Jadi jangan sampai kalau orang itu mengalami permasalahan hidup terus mengatakan Tuhan sedang mencoba aku. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jangan sampai salah bicara, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Haleluya. Nah saudara, ada ayat sedemikian bagusnya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya, Tuhan tidak akan membiarkan kamu di saat kamu mengalami kesusahan, permasalahan hidup. Tuhan tidak membiarkan kamu. Seperti firman mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara. Sebab itu dalam Ibrani katakan, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pembelaku. Saudara percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita? Ini firman saudara. Ini didapatkan oleh orang yang bertahan dalam iman itu, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Terus pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Iya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Nah saudara, supaya kekuatan yang sedemikian itu tetap bertahan dalam kehidupan kita, tetap memelihara kita, untuk mempertahankan atau memelihara kekuatan itu, ini hal yang pertama saya sampaikan. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Ini untuk menjaga kekuatan itu semakin membara. Ibarat api itu semakin membara, semakin membara. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan yang terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, terus perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Menaruh pengharapan, beriman kepada Allah yang hidup. Saudara percaya Allah kita hidup? Karena Yesus Kristus hidup dari antara mati. Itulah kemenangan yang sangat sempurna untuk membuat iblis itu kocar-kacir, hancur kekuatan iblis itu oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus.
Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kemenangan. Karena Kristus bangkit dari antara mati, sorak kemenangan bagi kemuliaan Allah di surga, bagi umat-umat yang percaya dianugerahi kemenangan yang abadi. Sebab itu perkataan ini patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang untuk beribadah itu. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badan ini loh, keterampilan tangan, gerak. Bukan cuma latihan badannya olahraga pagi-pagi lari, jogging, bukan. Melatih diri untuk cakap, melatih pikiran supaya bisa cerdas, bisa mengingat hal-hal yang sudah dipelajari. Itu dilatih. Orang-orang cerdas saja itu tidak berhenti belajar. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang yang memberikan ilmu kepada sesama itu tidak berhenti belajar, membaca. Tapi kalau saudara keseringan membaca, lihat gambar di YouTube, ini pikiran tidak berkembang. Kalau saudara ngambil di tayangan YouTube, berita-berita, saudara ambil pengetahuannya, itu bertambah pengetahuan. Tapi kalau cuma melihat gambar-gambar, apalagi kalau gambar yang porno itu malah merusak otak, merusak batin, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab itu ini bermanfaat untuk mengakses ilmu-ilmu pengetahuan yang ditayangkan di YouTube, di berita-berita. Kalau diambil untuk menambah pengetahuan, baik mengenai kesehatan, mengenai kedokteran, mengenai pengetahuan yang lain-lainnya, manajemen dan sebagainya, ini bagus. Supaya HP ini tidak salah untuk menggunakan untuk hal-hal yang merusak iman, yang merusak mental, saudara doakan setiap hari. Sebelum saudara menggunakan, doakan dulu, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kalau ada setan iblis yang menyusup, bersihkan. Supaya apa? Sekali lagi, jangan sampai merusak moral kita. Sehingga sesuatu yang sudah dapatkan, informasi itu membangun, menambah pengetahuan, membangun iman. Kalau tayangan-tayangan yang rohani, itu membangun iman, menambah iman. Belajar. Jadi belajar bekerja, terampil, bisa masak. Ini tangannya bergerak untuk memasak, belajar untuk manajemen dan sebagainya. Belajar itu terbatas gunanya, tapi perlu belajar, melatih diri. Amin. Nah, berbeda kalau ibadah. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang itu jasmani, rohani, mengandung janji penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Ini saya yakin saudara, kekuatan yang mahadasar menyertai orang yang setia, melatih diri beribadah, melatih diri untuk mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Lewat ibadah. Lewat ibadah. Dalam ibadah kita dididik, diajar mengenai kebenaran firman. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang di akhirat. Kalau kembali pada poin yang pertama yang saya sampaikan tadi, kenapa mereka bertahan? Berbagai orang bertahan dalam pencobaan.
Karena ada kekuatan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Yakinlah itu, saudara. 6 sesi telah saya sampaikan minggu-minggu yang lalu itu untuk meyakinkan iman. Dunia ini nanti akan semakin sukar, peperangan semakin bertambah-tambah, meletus peperang ini tambah-tambah lagi. Itu firman akan digenapi semua. Ribuan tahun, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus sudah mengatakan, dan itu akan terjadi, saudara. Kalau Wahyu pasal 6 itu digenapi, meletus peperangan dunia ketiga itu korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Lantas kita di mana? Pemberitaan 6 sesi itu, percayalah, saudara itu dipelihara Tuhan, dipercaya untuk mengelola kekayaan Allah. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir di perbendaharaan baik Allah. Amin. Amin. Hal ini akan terjadi, saudara. Saya terima, saya sampaikan untuk membangun iman. Nah, supaya iman tetap terjaga, dibangun, ayo utamakan ibadah. Utamakan ibadah, datang kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, perkataan perlu diterima sepenuhnya. Di akhirat nanti, kalau orang itu tetap bertahan dalam pencobaan, tidak mengakhiri hidupnya, ini catat baik-baik. Karena kalau orang itu menghadapi permasalahan hidup lebih baik seperti ini, bunuh diri. Ada juga katakan, kenapa aku harus ada, kenapa aku harus lahir di dunia ini. Saudara, itu pikiran manusia pada umumnya. Pada umumnya, gantung diri, nyemplung di sungai, minum air kebanyakan, meninggal. Dikira kalau sudah seperti itu merdeka, justru menghadapi alam maut, kematian kekal di neraka. Saudara melihat orang yang bunuh diri itu kelihatannya kasihan, tetapi orang itu tidak mendapatkan tempat di surga. Mendapatkan di mana? Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15. Menghadapi pengadilan kursi aras putih itu, diadili untuk menentukan hukuman di neraka. Baca dulu di sana, supaya menghentikan orang-orang yang lama-lama dari masalah terus bunuh diri, mengakhiri hidup. Dikira ini itu bangga bagi orang itu. Itu kuasa maut yang menyeret orang itu untuk bunuh diri. Silakan baca dulu. Yang suka mau bunuh diri berhenti kalau mendengar firman ini. Ini saya sampaikan di sini. Ini ditayangkan di YouTube. Siapapun yang mendengarkan firman ini, saudara yang khawatir menghadapi hidup terus mengakhiri hidup, orang itu tidak percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau percaya Allah itu Maha Kuasa, tetaplah hidup dalam iman. Percaya Tuhan menolong hidupku. Keputusasaan terus diakhiri dengan bunuh diri, saudara orang yang bodoh. Dimanapun saudara berada mendengar firman Allah ini, saudara putus asa menghadapi hidup ini, menyesali aku kok hidup, aku dilahirkan hidup ini. Justru kalau sudah dilahirkan mulai hidup, keluargamu, ibumu, bapakmu yang mengasuh, ibu yang mengasuh, syukuri. Dengarkan firman ini, silakan dibaca dulu. Wahyu pasal 20 ayat yang ke 11 sampai 15.
Ayat ini harus hafal ya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit, bumi, alam semesta ini nanti akan lenyap, tidak ada tempatnya. Yang ada di sana aras putih, tahta Allah. Ya terus? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi semua perbuatan manusia itu tertulis di dalam Alkitab itu, mencatat perbuatan baik maupun jahat. Kalau jujur, manusia itu bercenderungnya itu berbuat jahat. Perbandingan yang putih dengan yang hitam itu banyak yang hitam. Ya terus? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya lah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dikira kalau sudah mati nyemplung masuk di laut, tenggelam dimakan ikan, habis, tidak ada yang tahu. Itu dicatat. Nanti di saat mau penghakiman itu mereka itu dihidupkan, jiwa roh mereka hidup menghadap di aras putih di hadapan Allah, dihakimi menurut perbuatan-perbuatan mereka yang tertulis dalam kitab itu. Jadi setiap detik langkah manusia itu diawasi oleh Tuhan. Ada yang mencatat perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan baik itu dicatat. Ini penghakiman untuk hukuman kekal di neraka. Termasuk orang yang bunuh diri, masuk nyebur di laut itu, masuk penghakiman. Jadi kalau menghadapi masalah, Yesus Kristus juru selamat, Dia penolong umat manusia. Berseru, Yesus tolong aku. Dia datang dalam roh akan menolong hidup saudara. Amin. Masalah sebesar apapun, Dia telah memikulnya di Golgota. Dipikul, ditanggung. Haleluya. Bagaimana aku minta tolong pada Yesus? Berseru, Yesus Kristus tolong aku. Tidak usah banyak-banyak kalau belum bisa berdoa. Yesus Kristus tolong aku. Yesus Kristus tolong aku. Udah itu saja. Yakin Dia maha mendengar, Dia maha menjawab. Amin. Berhenti yang mau bunuh diri, berhenti yang selalu putus asa, menyesali diri, memukul-mukul diri. Berhenti, percaya Yesus Kristus juru penolong. Haleluya. Saudara, kalau lebih yakin lagi pemberitaan 6 sesi minggu-minggu yang lalu, saudara putar itu di YouTube ada. Makanya ini bertahan di tengah kesukaran. Nanti kalau peperangan dunia ketiga, 1/4 penduduk bumi mati. Saudara yang bertahan di dalam iman dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh kuasa Tuhan. Amin. Harta, kekayaan saat itu tidak berguna bagi orang yang sudah menyerahkan diri, kepada maut. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau harta itu di tangan orang-orang yang dipilih Kristus, itu sangat berguna untuk membangun pembangunan kesatuan organisme tubuh Indonesia. Jadi harta, kekayaan
itu tidak bisa membentengi jiwa dan roh. Ada cerita seperti ini, kesaksian, cerita aja, bukan kesaksian. Ada orang kaya, akhir hidupnya sangat tragis, bunuh diri. Harta yang begitu melimpah tidak ada artinya. Tetapi kalau dikelola di dalam Kristus, itu sangat berguna. Manusia itu, firman katakan, hanya seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Kalau rumput itu kena matahari, awan, akhirnya bunganya gugur. Fokuslah pada Kristus, Dia akan siap selalu menolong kita. Dia senantiasa menjaga hidup kita. Jadi untuk menjaga kekuatan semakin membara, selalu latih berdoa, latih beribadah, latih menyembah Tuhan, latih yakin Tuhan ada. Haleluya. Jadi keyakinannya jangan sampai sukacita semangat yang membara karena temannya banyak. Jangan, saudara. Itu perlu orang banyak. Tapi dari yang kecil, jumlah 2-3 orang, Yesus Kristus hadir. Kalau dia bisa membara sukacita, itu kekuatan dari dalam Roh Kudus ini. Yakin Allah ada. Amin. Amin, saudara. Ya, saudaraku, Tuhan itu menyediakan sesuatu yang besar untuk kita. Maju lagi sekarang. Mazmur pasal 119 ayat 105 sampai 114. Kita akan baca pelan-pelan, ini dihayati. Ibadah kita ini selalu diawasi, dijaga keamanannya dengan Polri, TNI. Tadi Polri datang ke sini. Ya, lanjut. Mazmur 119 ayat 105 dimulai. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba ulang lagi. Firman itu, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menerangi ini diajarkan dalam ibadah. Terus, aku telah bersumpah dan aku telah akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, terus, aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ayat 14. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Pemazmur ini orang berpengalaman, meneliti hidupnya. Kalau seperti Raja Daud, dari nol, dia dari kecil itu dilatih untuk percaya kepada Tuhan, dilatih untuk yakin. Dan Raja Daud ini, namanya Daud ini, tidak diperhitungkan oleh orang tuanya, oleh saudara-saudaranya, kalau dia itu mau jadi raja. Tetapi firman mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Rancangan Tuhan itu untuk kita,
Rancangan Tuhan saat itu untuk Daud. Daud sangat yakin Tuhan menuntun langkah hidupku. Dalam hidupnya Daud itu selalu mengutamakan Tuhan. Ayat 8, saya ulang lagi di sini ayat 8. 108 ini. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu. Persembahan sukarela untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita. Dilupakan semua masalah hidup, dilupakan, fokus pada Kristus, sukacita. Kita ini sedang berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini harus disadarkan diri kita ini, pikiran, jiwa disadarkan. Makanya tadi Tuhan bicara Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kalau kita mau datang pada Tuhan itu percaya Tuhan ada, dan Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Fokus pada Dia. Ini melatih diri, yakin Tuhan Maha ada. Dia tidak akan membiarkan aku. Dia menolong aku dengan cara yang ajaib. Saudara yakini hal ini. Ini dilatih lewat ibadah. Dengan sukarela memuji Tuhan. Haleluya, Engkau pembelaku. Nah, kalau diucapkan dengan iman, hal itu akan terjadi. Tuhan membela aku. Masalah hidupku ini, aku dibela Tuhan. Ini yang membuat orang itu bisa bertahan karena mengutamakan ibadah. Contohnya sekarang Mazmur pasal 42 dulu. Mazmur 42 dari ayat 1. Mazmur 42 mulai ayat 1. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduannya yang pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi saudara, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi jiwa itu merasa haus. Bagaimana kalau orang itu haus? Diibaratkan seperti rusa yang merindukan air yang jernih, sungai yang mengalir, dicari. Jadi merasa haus, merasa rindu ditolong Tuhan. Jadi dengan bergegas, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata padaku, di mana Allah? Dihina orang itu. Makanya sepanjang hari air mataku menjadi makananku. Mengeluh, banyak berdoa, berteriak dalam jiwa roh. Tidak mungkin dia Tuhan tolong. Kuasa darah Yesus hancurkan iblis, penghambat berkat-berkat, penghambat kerukunan. Dalam nama Yesus dihancurkan. Saudara, yang bisa menghancurkan kekuatan iblis itu bukan senjata nuklir, bukan senjata yang paling ampuh yang ditakuti sekarang ini, nuklir. Itu tidak bisa menghancurkan iblis. Kekuatan iblis bisa dihancurkan kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Saya ingatkan lagi, saya itu punya rangkaian doa. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkan iblis dan konspirasinya. Kalau diucapkan dari yakin, kekuatan itu kan hancur, kekuatan iblis hancur. Amin. Amin. Sudah terapkan di mana saudara berada. Karena saya terima ini lewat saya pergumulan. Puasa 40 hari, itu minum air putih,
makannya pisang rebus. Kadang 1 minggu makan itu, 1 minggu lagi berganti yang lainnya. Tidak makan yang manis, tidak makan yang asin. 40 hari. Saya terapkan itu, dituntun itu. Kalau sudah terapkan doa ini, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, ampuni dosa-dosa, tolong hidupku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Kalau sudah merindukan keluarga itu rukun, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, berkati kerukunan keluargaku, berkati usahaku, berkati masa depan putra putriku, keluargaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara yakin hal itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Ini betul senjata untuk mengalahkan kuasa maut. Sebab itu Mazmur katakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mataku menjadi air mataku, menjadi makananku siang dan malam. Selalu melibatkan Tuhan, meyakini kuasa Tuhan itu sanggup menolong, mengangkat hidupku, menolong hidupku keluar dari masalah ini. Ini loh saudara, selalu melibatkan Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Ini air mataku menjadi makanan siang dan malam. Karena apa? Dihina orang. Coba kalau orang itu dihina, sakit enggak? Sakit saudara. Ayo berdoa, berseru seperti permazmur. Air mataku menjadi makanku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kalau engkau akan membuktikan alam, ayo banyak berdoa, ayo banyak ibadah, utamakan ibadah itu. Kalau dalam ibadah ini Tuhan mencurahkan kekuatannya, Tuhan mencurahkan perhatiannya untuk umat pilihannya. Amin. Aminmu tertuju pada Dia. Amin tertuju pada Kristus. Perkataan iya dan amin. Firman-Mu iya dan amin. Ini saya beritakan untuk saudara, untuk Indonesia, karena Indonesia dalam rencana Tuhan. Indonesia ini akan diberkati Tuhan, baik dalam hal pemerintahan maupun seluruh rakyat Indonesia akan diberkati. Ini dalam rencana Tuhan. Indonesia sejak purbakala, kitab suci mengatakan demikian. Amin. Ya terus, inilah yang hendak ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih sampai di situ, saudara. Kalau jiwanya gundah gulana, ayo lari mendekat pada Tuhan, mendekat pada, lari berdoa di hadapan Tuhan. Cari tempat untuk berdoa yang tenang, berseru kepada Dia. Jadi di saat susah menghadapi masalah, menghadap pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Amin. Mazmur 84 ayat 4 sampai 7. Haleluya. Ini dalam ibadah diajar seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah.
Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Berjalan tidak semakin loyo, tapi semakin kuat. Kuat rohaninya, kuat jasmaninya, kuat ekonominya. Hal ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Bagi dia. Ya. Ini dalam ibadah. Mazmur pasal 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi diberikannya, dididik orang itu untuk takut pada Tuhan ini dalam ibadah. Takut pada Tuhan ini, yakin akan kuasanya, yakin akan penyertaan Tuhan. Dan orang yang takut pada Tuhan itu diberi rezeki, diberi pemeliharaan, diberi pertolongan, diberi jalan rezeki. Haleluya. Ya, sekarang Mazmur 12 ayat 6. 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ini firman, janji Tuhan itu murni. Kalau ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, ini janji Tuhan akan digenapi. Amin. Amin. Yuk, Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada kalanya nanti suatu saat pencobaan itu merata seluruh bumi sama, mencobai mereka yang diam di bumi. Tetapi Tuhan melindungi orang yang berpegang janji Tuhan, dipelihara. Tadi sudah disampaikan kalau Wahyu pasal 6 digenapi, meletus peperangan dunia ketiga itu korbannya 1/4 penduduk bumi mati. Apakah itu pencobaan itu yang melanda seluruh bumi? Kita tidak tahu, tapi firman itu bicara seperti itu. Yang penting kita yakin, karena engkau menuruti firman-Ku, janji-Ku, untuk tekun menantikan Aku. Jadi untuk menantikan pertolongan itu tekun dalam iman, pengharapan, kasih pada Dia, tekun melakukan kebenaran. Jadi melakukan firman ini perlu tekun, mengasihi Tuhan. Ibadah perlu ketekunan, berjuang. Kedua orang tuanya Kristus itu secara jasmani, waktu mau ibadah di bait suci satu, perjalanan mereka itu 3 hari untuk ibadah. Jadi belajar beribadah. Ayo kita pupuk diri kita mengutamakan Tuhan lewat ibadah. Janji firman ini akan digenapi bagi saudara yang percaya, bagi saudara semua yang tinggal di Indonesia yang dalam rencana Tuhan. Saudara nanti akan dipakai Tuhan untuk mengelola panen raya, dipakai Tuhan untuk pembangunan kesatuan organisme tubuh Gereja Indonesia, dan kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir ke berbenar bait Allah. Yang menjadi bait Allah adalah saudara yang akan diatur dalam hidup dalam permasalahan itu. Berkat keberuntungan, keberhasilan turun, pergumulan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
berkat dari surga untuk setiap anak-anakmu, untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janjimu seperti sertai setiap tiba. Perjamuan suci ini, urapi dengan kuasa darahmu, urapi dengan kuasa kebangkitanmu, turunkan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Sang Putra dan Roh berlimpah dalam perjamuan suci ini. Iman yang lain Kau berkati dengan kuasa dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih, rahmat dan anugerah. Kami serahkan bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Pak Prabowo dan Pak Gibran berkati. Pakai untuk mengatur bangsa Indonesia. Berkati Polri, TNI, berkati para dokter, tenaga kesehatan, berkati seluruh aparat pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan dalam rencana Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kami percayakan kebenaran firman. Kami serahkan persembahan-persembahan kami di hadapan Tuhan. Terimalah Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuka tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat sampai berkelipat dalam kehidupan anak-anakmu. Segala bentuk belalang pelahat dipatahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbuka tingkat-tingkat berkat, pintu-pintu berkat, timur, barat, utara, selatan. Dari tahta Allah dilimpahkan berkat rohani mujizat. Anak-anak sekolah diberkati oleh Tuhan. Pandian kecerdasan akal budi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para malaikat berdoa menjaga melindungi setiap pribadi anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
Sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.